siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan berharap pahala, dia juga dapat itu. Ya Rasulullah, kalau aku yakin kayaknya malam ini malam Lailatul Qadar, aku harus berdoa apa ya? Berdoalah sesuatu yang bernilai. Kita kan selama ini mintanya apa? Minta penghasilan, minta uang, minta sehat, minta ada sesuatu yang lebih dari itu apa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Caca bersama dengan Ustadz Faris BQ. Terima kasih Ustadz atas waktunya, Masya Allah. Ustadz, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki malam Lailatul Qadar. Walaupun kita nggak pernah tahu. Masya Allah. Jangan-jangan udah lewat kemarin, nggak pernah tahu. Karena kan orang bilang di 10 malam terakhir itu memang ada hadisnya ya Ustadz ya. Tapi kan mungkin aja kan, mungkin nggak sih Allah menurunkan malam Lailatul Qadar di minggu pertama bulan Ramadan, di minggu kedua bulan Ramadan, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau memang insya Allah misalkan besok malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus kita panjatkan dan kenapa doa itu adalah menjadi doa yang terbaik di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar? Baik, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita selama bulan Ramadan itu memang maksimal. Itulah hikmah kenapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan waktunya. Kan kita bisa berpikir, kok pelit banget sih Allah mau nauzubillah min zalik ya, mau kasih pahala sebanyak itu harus dirahasiakan. Tidak. Tapi agama ini pengen kita menjadi satu kebiasaan, bersemangat dalam melakukan ketaatan itu setiap waktu. Ini yang pertama. Tetapi di satu sisi dia adalah bentuk rahmat Allah. Sehingga ada satu malam yang kita beribadah sama dengan malam lain, tapi kita dapat pahala yang luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu kan. Nah, ada lagi hadis Nabi begini, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni sebelumnya. Jadi ini lapis-lapis keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada lapis man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, dia diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tapi kan orang bisa bilang, Ustadz, saya nih nggak bisa puasa setiap hari, atau saya lagi sakit sehingga nggak bisa puasa, atau saya lagi safar berat sekali untuk puasa, berarti saya nggak dapat dong kesempatan untuk diampuni dosa. Kata Nabi bisa dengan hadis Nabi yang lain. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, setiap malam melakukan sholat tarawih karena iman dan berharap pahala dari Allah, dia juga dapat itu. Jadi kalau ada orang tua kita sudah nggak mungkin berpuasa, tetap ajak dia untuk sholat tarawih. Walaupun dengan surah-surah pendek, walaupun sambil duduk, supaya dapat pahala, diampuni dosa yang lalu semuanya. Karena menghidupkan malamnya. Jadi redaksi hadis yang pertama, siapa yang puasa Ramadan. Tapi kalau kamu nggak bisa, ada jaring kedua maghfirah Allah itu, yaitu qiyamul Ramadan. Tapi kalau nggak bisa juga setiap hari, kamu cari itu di 10 hari terakhir. Kalau nggak bisa juga cari di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Sebab ada hadis, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan berharap pahala, dia juga dapat itu. Jadi seolah-olah Nabi itu memang ingin jangan sampai Ramadan ini berakhir dosa-dosa kita itu tidak diampuni. Maka banyak sekali instrumen keampunan Allah caranya. Jadi nggak bisa yang ini, ada lapis keduanya, nggak bisa ada lapis yang ketiganya. Sehingga pada malam Lailatul Qadar itu apa yang paling perlu kita harapkan? Yang paling perlu kita harapkan adalah kemaafan dari Allah. Maka ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau aku yakin kayaknya malam ini malam Lailatul Qadar, aku harus berdoa apa ya? Kata Nabi, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya, sesungguhnya Engkau ini Maha Pemaaf, ya. Innaka afuun tuhibbul afwa, mencintai memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis ini menarik ya. Pertama, suami istri itu harus saling menguatkan, menasehati dalam urusan agama. Lihat,
pembicaraan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW bukan melulu urusan-urusan romantisme cinta, tapi juga urusan besar, urusan akhirat, apa yang harus dipersiapkan untuk itu. Nah, kalau kita dapat membudayakan ini ya dengan pasangan, dengan keluarga ketika di bulan Ramadan, itu lanjutkan terus untuk saling menguatkan itu. Yang kedua adalah betapa malam Lailatul Qadar itu spesial, sehingga Aisyah tuh nggak mau sia-sia karena waktunya sangat terbatas, harus selektif. Aku minta apa dong? Maka Aisyah mengajarkan berdoalah sesuatu yang bernilai. Kita kan selama ini mintanya apa? Minta penghasilan, minta uang, minta sehat, minta ada sesuatu yang lebih dari itu. Apa? Kemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau sudah memaafkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, maka seluruh problematika kita dalam kehidupan ini akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Itu yang paling utama. Maka minta saja itu. Jadi pada saat kita di tempat yang terbatas, waktu yang terbatas, doa apa sih? Bingung karena banyak sekali persoalan. Minta ampun sama Allah. Nah, dan doa itu sebenarnya baiknya nggak cuma di malam terakhir di bulan Ramadan ya. Baiknya dihidupkan dari awal. Oh iya. Tapi kalau kita yakin malam itu ada malam Qadar, kadang kan memang Allah buka hijab ke beberapa hamba bahwa terlihat malam itu lebih tenang, kemudian di 10 malam terakhir di malam ganjil, kerasanya lain, semangat beribadah lain. Allah inginkan kebaikan bagi kita tuh, supaya kita tidak luput dapat kebaikan malam Lailatul Qadar. Itu bentuk Ar-Rahmannya Allah ya, Maha Penyayangnya Allah ya. Sayangnya Allah kepada kita. Mungkin lebih tepatnya Rahim. Karena Rahim itu sifat untuk orang-orang beriman. Kalau Rahman itu kepada seluruh semuanya. Makhluk. Iya, baik Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Semoga dapat Lailatul Qadar semua. Amin. Insya Allah kita semua mendapat pengampunan dari Allah dan bisa menjaga keistiqomahan kita di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih semuanya. Insya Allah besok ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.